Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Fir dalam mata pelajaran Matematika Wajib kelas 11. Pada kesempatan kali ini kita ganti bab baru, yaitu kita masuk bab ketiga dengan judul turunan. Materi pertama yang akan Pak Fir sampaikan adalah konsepnya terlebih dahulu, konsep turunan suatu fungsi. Turunan fungsi aljabar, ya. Kalau misalkan ada suatu fungsi aljabar X, ya, kemudian fx itu memetakan atau fx-nya adalah ax pangkat n, maka turunan itu simbolnya aksen, ya. F aksen x atau turunan fungsi x adalah n kali a x-nya pangkat n-1. Coba diamati. N di sini didapat dari pangkatnya x. Setelah itu A-nya sama, koefisiennya X-nya sama, variabelnya. Nah, pangkatnya dikurangi 1. Semula N menjadi N-1. Gitu. Misalnya fx itu 5x pangkat 3. Maka turunan fx atau f aksen x adalah 3. Ya, ini diambilkan dari pangkatnya. Turun dikali 5-nya tetap, X-nya tetap. Nah, pangkatnya 3 menjadi 3 min 1 dikurangi 1. Ketemunya turunan fungsi X adalah 15X pangkat 2. Gitu. Nah, gimana kalau X saja 7X? Nggak ada pangkatnya di sini. Nah, sebenarnya kan ada pangkatnya tapi 1. Kalau 1, pangkat 1 tidak perlu ditulis berdasarkan kesepakatan. Nah, kalau begitu caranya adalah satunya turun ke depan menjadi pengali 7x sama kemudian pangkatnya dikurangi 1. 1 kali 7 itu 7, x-nya berpangkat 1 min 1, 0. X dari pangkat 0 itu berapa? 1 kan, berarti 7 kali 1. Hasilnya 7. Nah, cara cepatnya adalah kalau mencari turunan dari 7x itu langsung saja ambil koefisiennya 7. Kalau ini 8 ya 8. Mengikuti saja. Tuh. Bagaimana kalau fx-nya adalah sebuah angka 9 misalkan. Nah, sebenarnya kan ini juga punya variabel x tapi pangkatnya 0. Nah, x pangkat 0 kan 1. Dia tidak merubah. Tidak merubah 9. Nah, berarti apa? 0-nya ke depan ya, 0 kali 9x pangkatnya 0 min 1. Nah, kalau 0 dikalikan sesuatu kan pasti 0, maka turunnya adalah 0. Jadi, turunan sebuah angka atau sebuah bilangan adalah 0. Gitu. Selanjutnya, turunan fungsi aljabar masih apabila U, V, dan Y adalah fungsi X dan A adalah konstanta berlaku. Ya, misalkan Y adalah AX pangkat N, maka Y aksennya ya turunannya seperti tadi. Jadi ini bisa dituliskan Y. Bisa saja Fx tadi. F aksen X, boleh juga Y. Y aksen apa? N-nya turun menjadi pengali, AX pangkatnya berkurang 1. Bagaimana kalau Y sama dengan AX tadi? Y aksennya langsung A. Kalau Fx ya, Y bisa dituliskan Fx. Kalau Fx dari suatu bilangan A, maka turunannya adalah 0. Kalau Y adalah AU ya, U tadi adalah fungsi X. Fungsi dalam X ya. Maka Y aksennya adalah A dikali U aksen. Turunannya U. Kemudian bagaimana kalau Y adalah U pangkat N? Maka N dikali U pangkat N-1 dikali U aksennya sendiri. Jadi ini 2 kali menurunkan. Diturunkan terhadap pangkat, kemudian turunkan U. Jadi U aksen. Bagaimana kalau Y sama dengan U plus V? Maka turunan Y adalah U aksen plus V aksen. Y sama dengan U min V. Ya, mengikuti saja tandanya U aksen min V aksen. Bagaimana kalau perkalian? Nah, kalau perkalian adalah turunannya adalah U aksen V ditambah V aksen U. Dan kalau pembagian Y adalah U per V, maka turunannya adalah
U aksen V min V aksen U per V kuadrat, ada pernya. Selanjutnya, contoh 1. Tentukan turunan fungsi berikut. Yang A dulu. Nah, ingat, kalau fx-nya adalah ax pangkat n, turunannya adalah n kali ax pangkatnya dikurangi 1. Jadi kalau ada fx sama dengan 3x pangkat 5, maka turunannya adalah 5 dikali 3x pangkatnya 5 min 1. Berapa? 15x pangkat 4. Yang B, gx-nya 6 per x pangkat 7. Gimana nih? Variabelnya di bawah per. Ya, berdasarkan sifat eksponen, kita bisa naikkan ke atas per menjadi pangkat negatif. Negatif 7, 6x pangkat negatif 7. Berarti negatifnya menjadi pengali, 6x pangkatnya dikurangi 1. Negatif 7 kali 1. Berapa? Negatif 42x pangkat negatif 8. Tahu kalau dikembalikan x pangkat min 8 yang ke bawah menjadi min 42 per x pangkat 8. Bagaimana untuk hx adalah 4x dikali akar x? Gimana nih? Ada akarnya. Ya, jangan bingung. Berdasarkan sifat eksponen, ini x, akar x itu x pangkat setengah. Kalau digabungkan berarti x pangkat 3 per 2. Ya berarti 3 per 2 menjadi pengali, 4x 3 per 2 pangkatnya dikurangi 1 menjadi apa kalau disederhanakan? Ya 6 x 3 per 2 min 2 per 2 ya, 1 dijadikan 2 per 2 supaya memudahkan pengurangannya. Ketemunya 6x pangkat setengah. Pangkat setengah kalau mau diubah ya 6 akar x. Itu hasilnya. Selanjutnya, contoh yang kedua, diberikan fx sekian. Ini ternyata ada perkalian ya, dalam kurung pangkat dikali dalam kurung. F aksen adalah turunan pertama dari f. Tentukan nilai f aksen negatif 1. Nah, lihat, ini fx-nya adalah bentuk perkalian. Ya, perkalian antara dua kurung ini. Bentuk pertama, bentuk kedua. Nah, ini berarti U dikali V. Ingat, kalau Y adalah U kali V, maka turunannya turunannya Y aksen sama dengan U aksen V ditambah V aksen U. Nah, berarti kita cari U aksen dan V aksennya. Misal, U-nya ini 2x min 1 dipangkatkan 3. U aksennya apa? Kalau mau diturunkan. Apa berarti? Y aksen U aksen ya. Ingat yang kelima, kalau ada Y sama dengan U pangkat N, turunannya adalah N dikali U. N min 1 dikali U aksen. Berarti apa? 3 ya, dari pangkatnya dikali U-nya 2x min 1, pangkatnya dikurangi 1 menjadi 2. Kemudian 2 yang belakang ini adalah turunan dari yang di dalam kurung. 2x min 1 kalau diturunkan adalah 2 plus 0. 2 min 0 atau 2 saja. Berarti hasilnya apa? 3 kali 2, 6. 2x min 1 dibangkitkan 2. V-nya yang belakang. Ini biru yang kedua. Nah, itu kalau diturunkan apa? Ini jadi 2x. Ini jadi min 3, ya kan? Jadi langsung angkanya saja. Kemudian ini 2-nya menjadi turunannya adalah 0. Jadi V aksennya adalah 2x min 3. Nah, turunannya apa tadi? Ini kan U aksen V plus V aksen U. Ya tinggal masukkan aja. Mengikuti U aksen. 6 dikali 2x min 1 dikuadratkan. V-nya apa? X kuadrat min 3x plus 2. Ditambah V aksennya apa? 2x min 3. U-nya apa? 2x min 1 dipangkatkan 3. Ini adalah turunannya. Nah, pertanyaannya kan turunan dari negatif 1. Berarti F dari negatif 1. Tadi F aksennya ini. Kalau F dari negatif 1, berarti ya X-nya dikali negatif 1.
X yang diganti negatif 1, X yang diganti negatif 1. Pokoknya kalau ada X diganti negatif 1. Kemudian tinggal sederhanakan. Ya, tinggal sederhanakan aja. 6 kali ini min 2, min 1 dikuadratkan. Min 1 kuadrat itu 1. Min 3 kali min 1 plus 3 plus 2. 2 kali min 1 min 2 dikurangi 3. 2 kali min 1 min 2 dikurangi 1 dipangkatkan 3. Sederhanakan aja. Ketemunya ya 324 plus 135 ketemu 459. Contoh yang ketiga, diketahui fx sekian. Ini bentuk per berarti O per V. Jika f aksen x adalah turunan pertama dari fx, tentukan f aksen x-nya. Jawab. Fx ini kan berarti yang atas ini U, yang bawah ini V. Ingat kalau yang rumus yang iya, Y sama dengan U per V, turunannya adalah U aksen V min V aksen U per V kuadrat. Nah, U-nya kan 3x min 2 yang atas dipangkatkan 2 ya. U aksen turunkan. Gimana tadi berdasarkan rumus E? N turun ya. Pangkatnya 2 kalikan 3x min 2 yang di dalam kurung pangkatnya dikurangkan 1. Pangkat 1. Atau tidak usah ditulis. Dikali turunan yang di dalam kurung. 3x min 2, 3x kalau diturunkan itu 3. Min 2 kalau diturunkan 0, jadi hanya 3. Hasilnya berarti apa? 6 dikali 3x min 2. V-nya yang bawah, X plus 5. Turunkan. Turunan X 1, turunan 5, 0. Kan tidak usah ditulis. F aksen X apa? Ikuti ini. Nah, U aksen V. U aksen ini 6 kali 3x min 2. V X plus 5. Dikurangi apa? V aksen U. Dikurangi V aksennya 1. U-nya 3x min 2 dikuadratkan. Nah, ini adalah turunan pertama dari fungsi tersebut. Selesai. Itu adalah materi untuk yang pertama. Silahkan itu dihafalkan. Kemudian dipahami juga cara-caranya, alur-alurnya. Kalau sudah paham, silahkan dikerjakan latihan-latihan soalnya. Wafil akhiri untuk pertemuan materi pertama ini di bab trigonometri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.